Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Fadila. I'm class 2C of English Education Department. I want to explain about causative and passive voice. Causative and passive voice. Non-native speakers tend to avoid English causative construction as they seem more difficult to use than PV. This is mainly due to the fact that however simple the initial form may look, a single word or most typically have takes the form of all the 9 tenses that are possible in PV. However, according to a recent search, the causative have construction or similarly to get should be interpreted as passive one. Nah, maksudnya adalah penutur cenderung menghindari konstruksi penyebab bahasa Inggris karena tampaknya lebih sulit digunakan daripada PV. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa betapapun sederhananya bentuk awalnya, mungkin terlihat satu kata atau paling sering memiliki, mengambil bentuk dari ke-9 tenses yang mungkin di PV. Namun, menurut sumber terbaru, penyebabnya memiliki konstruksi atau sama dengan mendapatkan, harus ditafsirkan sebagai pasif. So special type of passive construction is expressed by causative construction, in which case the object is the sufferer or recipient of the action. The logical subject usually has another agent for the job, thus contributing indirectly to the action. However, this construction is also called passive-like causative, as be not include. Causative form highlight the logical object. The basic structure is the following: have something done. In this structure, have stand for the formal tense, or with PV auxiliary meaning. There are 9 persons, 1/4 tense used in PV. Something is the object, well done is the 3 form of the weak verb. Associate with the meaning. The table below displays all causative option connects to tenses. Nah, jadi artinya itu jenis khusus konstruksi pasif ini dinyatakan oleh konstruksi kausatif di mana dalam hal objek adalah penderita atau penerima tindakan. Subjek logis biasanya memperkerjakan agen lain untuk pekerjaan sehingga berkontribusi secara tidak langsung terhadap tindakan tersebut. Namun, ini konstruksi juga disebut kausatif seperti pasif karena be tidak disertakan bentuk penyebab sorot objek logis. Struktur dasarnya adalah sebagai berikut, yaitu memiliki sesuatu yang dilakukan. Dalam struktur ini memiliki tense formal atau dengan arti tambahan PV ada 9 versi, 1 untuk setiap tense digunakan dalam PV. Sesuatu adalah objek, sedangkan yang dilakukan adalah 3 bentuk kata kerja lemah terkait dengan artinya. Tabel di bawah ini menampilkan semua opsi penyebab yang terhubung ke tenses, yaitu tense of V, causative passive voice. Contoh yang pertama dari tense of V yaitu Jane plucked a duck every year. Sedangkan dari causative passive voice, Jane has a duck plucked every year by Peter Coat. Contoh yang kedua dari tense of V, Jane is plucking a duck now. Sedangkan dari causative passive voice, Jane is having a duck plucked now. Contoh yang ketiga yaitu dari tense of V, Jane has plucked a duck. Sedangkan dari causative passive voice, Jane has had a duck plucked by Peter Coat. Dan contoh dari tense of V yang keempat yaitu Jane plucked a duck yesterday. Sedangkan dari causative passive voice yaitu Jane had a duck plucked yesterday. Contoh yang kelima dari tense of V yaitu Jane was plucking a duck at 8 a.m. Sedangkan dari causative passive voice
Jane was having a dark plague at 8 a.m. Dan contoh yang keenam dari tense of be, yaitu Jane had plagued a duck before John got home. Sedangkan dari causative passive voice, Jane had a duck plague before John got home. Okay, so the example illustrate how causative have can refer to services done by someone else or involving a passive meaning to or for the benefit of the logical subject, and it is often associated with negative things or nuisance, unfortunate, unique facts, or even Jane has her favorite dog stolen last night. As there is no agent in the sentence, Jane is obviously the injured party. However, if an adverb includes the situation change expressing experience. The example, Jane had her favorite dog stolen back last night. Or Jane got the dog back with the help of someone. Nah, jadi maksudnya ialah contoh-contoh tersebut menggambarkan bagaimana causative have dapat merujuk pada layanan yang dilakukan oleh orang lain atau melibatkan makna pasif untuk kepentingan subjek logis, dan itu adalah sering dikaitkan dengan hal-hal negatif seperti gangguan, musibah, kejadian tak terduga. Seperti contohnya Jen punya bebek favoritnya dicuri tadi malam. Nah, karena tidak ada agen dalam kalimat tersebut, Jen jelas merupakan pihak yang dirugikan. Namun, jika kata keterangan disertakan situasi berubah, mengungkapkan pengalaman, seperti contoh, Jen memiliki bebek favoritnya dicuri kembali tadi malam, atau Jen mendapatkan bebek itu kembali dengan bantuan seseorang. So, the sentences about proud that make and get are synonym with have in this context, but it is also important to observe that the presence of the agent forces us to use the weak verb in its I from have and make are followed by the short infinitive or without the two particle, while get is followed by the long infinitive or verb with the two particle. Nah, yang mana kalimat-kalimat di atas ini membuktikan bahwa make dan get sinonim dengan have dalam konteks ini, tetapi penting juga untuk mengamati bahwa kehadiran agen memaksa kita untuk menggunakan yang lemah. Kata kerja dalam bentuk I-nya itu have dan make diikuti oleh infinitive short atau tanpa partikel, sementara get diikuti oleh infinitive panjang atau kata kerja dengan partikel. So, causative have may be combined with modal verb as well. People should have their problem solved by themselves. The thus must have their memories written. Jane may have her ribbon checked by ballistic expert. Nah, causative have ini dapat dikombinasikan dengan modal verb juga. Seperti contohnya, orang-orang harus menyelesaikan masalah mereka sendiri. Atau, apakah mereka harus memiliki memori yang ditulis? Atau contoh lain, Jane mungkin akan memeriksa senjatanya oleh ahli balistik. So, I want to explain about causative get. As the name suggests, get may be a colloquial alternative to have 21 in causative construction or resultative get, expressing various meaning. Nah, causative get ini adalah artinya penyebab, yang mana seperti namanya, get mungkin merupakan alternatif bahasa sehari-hari untuk memiliki 21 dalam causative. Konstruksi mengungkapkan berbagai arti. Oke, number 1, get may express obligation or force somebody to do something associated with the modern meaning of must, or thus also used in imperatives. The example, Jane got John to cook dinner, or John could not get the colonel to understand the importance of the jungle. At level, this is referred to as the ACC. Nah, yang mana
Yang pertama ini menjelaskan get may ini mengungkapkan kewajiban atau memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan arti modal dari must, atau dengan demikian juga digunakan dalam imperatif. Seperti contoh, Jane menyuruh John memasak makan malam. Atau John tidak bisa membuat kolonel memahami pentingnya hutan itu. Pada tingkat sintaksis ini disebut sebagai ACC. Number 2, get may express a part in finalizing a stake. The example, John finally got promoted. In this case, both a passive and causative meaning is to be observed. John was promoted plus with difficulty by his boss. Yang mana yang kedua ini menjelaskan get may ini mengungkapkan upaya dalam menyelesaikan tugas atau berhasil. Seperti contoh, John akhirnya dipromosikan. Nah, dalam hal ini makna pasif dan kausatif harus diperhatikan, yaitu John dipromosikan plus dengan susah payah oleh bosnya. Number 3, get is often used to express negative meanings or surprise, difficulty, obligation, unique facts, or unwelcome change of states. Unless premeditates, how did he get defeats? Jane got hurt and John's knife got broken. If you get caught or by the enemy, you know what to do. I'm getting tired of these sentences. When the dice got married, they promised the world never get divorced. In the last sentence, we can observe the combination of passive, reciprocal, and reflexive meanings, and they are few that the high-like parts should be treated as passive construction as their inevitable again. Yang mana yang ketiga ini menjelaskan get sering digunakan untuk menyatakan makna negatif atau kejutan, kesulitan, kewajiban, perubahan keadaan yang tidak diharapkan atau tidak diinginkan. Kecuali jika direncanakan, seperti contoh bagaimana dia bisa dikalahkan, atau Jane terluka dengan pisau John patah, atau jika Anda tertangkap oleh musuh, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Atau aku muak dengan kalimat-kalimat ini. Dan contoh lain, ketika apakah menikah mereka berjanji mereka tidak akan pernah bercerai. Nah, pada kalimat terakhir kita dapat mengamati kombinasi pasif timbal balik dan makna refleksif. Dan ada pandangan bahwa bagian yang disorot harus diperlakukan sebagai konstruksi pasif karena tidak ada agen yang dapat diidentifikasi. Number 4, get may be part of stock phrases or idiomatic construction followed by the three verb from and its perfect in imperatives. Example, I don't care how but get it done. Obligation, passive construction. Get started, the talk are approaching. Get started, I cannot see anything because of you. Get changed or change clothes. Nah, yang keempat ini menjelaskan get mungkin merupakan bagian dari frasa stok atau konstruksi idiomatik diikuti oleh 3 bentuk kata kerja dan lebih disukai dalam imperatif. Seperti contoh, saya tidak peduli bagaimana caranya tetapi selesaikanlah dalam kurung kewajiban konstruksi atau pasif. Atau contoh lain, mulailah para preman mendekat, atau duduklah aku tidak bisa melihat apapun karenamu. Atau berubah atau berganti pakaian. Nah, yang mana artinya ungkapan-ungkapan ini mungkin memiliki arti khusus, melibatkan kesulitan tertentu yang bagaimanapun diatasi. Seperti contoh, saya memperbaiki komputer. So, the nothing unpleasant event especially associates with verb for crimes, in which case the subject is victimage. Example, John got his care leave. Nah, yang mana artinya menunjukkan peristiwa yang tidak menyenangkan, terutama terkait dengan kata kerja untuk kejahatan, di mana kasus subjek korban, seperti contohnya John mengangkat mobilnya. So, I want to explain about causative make. Make is used in VV expressing obligation, exertion, or pressure.
However, it is major verb in causative structure as well. Nah, yang mana causative make ini adalah buatan penyebab. Yang make digunakan dalam VV menyatakan kewajiban, paksaan atau tekanan, namun ini adalah jurusan kata kerja dalam struktur causative juga. Number 1, it can have passive meaning by itself or parts are used in passive construction. The colonel made John accept the mission. John was made to accept the mission. Nah, yang mana arti nomor 1 ini adalah atau menjelaskan dapat memiliki arti pasif dengan sendirinya atau kekuatan atau digunakan dalam konstruksi pasif. Seperti contoh, kolonel membuat John menerima misi tersebut. Nah, John ini dibuat untuk menerima misi karena terpaksa. Number 2, make may express causative meaning. Typically, he did by the agent and followed by a name or personal pronoun plus adjective causative parts. Come back makes me drunk. You make yourself comfortable. Who made you feel like a fool? The colonial made Jane cry. Jane was made to cry or to particle needed in PV. Other verb which take to in PV are bid, feel, hear, let's see, or watch. Yang kedua ini menjelaskan tentang make dapat mengungkapkan makna kausatif biasanya dikepalai oleh agen, diikuti dengan nama atau kata ganti orang atau kata sifat causative parts. Seperti contoh, sampahnya membuatku mabuk, atau Anda buat diri Anda nyaman, atau siapa yang membuatmu merasa seperti orang bodoh, atau kolonel membuat Jane menangis. Jane dibuat menangis atau untuk partikel yang dibutuhkan dalam PV. Nah, kata kerja lain yang digunakan dalam PV adalah bid, feel, hear, let, see, and watch. So, I want to explain about causative need. Although we discuss need either as a modal or a weak verb, it is also used in conjunction with causative or passive meaning. Nah, yang mana causative need ini adalah kebutuhan causatif, meskipun kita membahas kebutuhan baik sebagai modal atau kata kerja yang lemah, itu adalah juga digunakan dalam konstruksi dengan makna causatif atau pasif. Number 1, needs doing is basically associated with service. 22, which is combined with impersonal and persuasive passive meaning. The form is made up of need or a verb similar in meaning. Deserve, require, when. Example, John knife needs or no sharpening. All John's weapons needs scrubbing and polishing. This use of causative need might have modal alternative combined with causative have. John must or have to or shall have the knife sharpened. Nah, nomor 1 itu menjelaskan tentang kebutuhan yang dilakukan pada dasarnya terkait dengan layanan. 22 yang digabungkan dengan makna pasif impersonal dan persuasif, bentuknya terdiri dari kebutuhan atau kata kerja serupa dalam arti layak, membutuhkan, atau ingin, yang diikuti oleh bentuk seperti contoh, pisau John perlu atau tidak diasah, atau semua senjata Jane perlu digosok dan dipolos. Penggunaan kebutuhan kausatif ini memiliki alternatif modal yang dikombinasikan dengan kausatif. Nah, atau contoh lain, John harus diasah pisaunya. Number 2, might be replaced by the passive. The example, John needs to be saved. Number 3, deserve, require, or when may be valid alternative to need. Example, Jane weapons when cleaning. John deserves to be decorated. We have been told that our house requires demolishing. Number 5, passive or non-passive use of need may overlap and become problematic to distinguish unless logic and word knowledge is used or verb meaning.
The example, the window needs some cleaning, Jane needs some backup. Nah, penjelasan yang kedua tadi menjelaskan tentang dapat diganti dengan pasif atau menjadi plus 3. Seperti contoh, John perlu diselamatkan. Dan penjelasan nomor 3 tadi, layak, membutuhkan, atau menginginkan mungkin merupakan alternatif yang valid untuk kebutuhan. Seperti contohnya, senjata Jane ingin dibersihkan, atau John layak untuk didekorasi, atau contoh lain, kami telah diberitahu bahwa rumah kami perlu dibongkar. Dan arti dari yang nomor 4 tadi yaitu penggunaan kebutuhan secara pasif atau non-pasif dapat tumpang tindih dan menjadi masalah bagi membedakan kecuali logika dan pengetahuan dunia digunakan atau arti kata kerja seperti contoh jendela perlu dibersihkan atau Jen butuh cadangan. Nah, and the last I want to explain about passive voice. Passive voice is a sentence whose subject is subject to an action or activity. In Indonesian, the passive voice or passive sentences usually begins with the frill, ter, or di. Passive voice ini adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Dalam bahasa Indonesia, passive voice atau kalimat pasif biasanya diawali oleh awalan imbuhan ter atau di. Passive voice adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas dalam bahasa Indonesia. Dan passive voice atau kalimat pasif biasanya diawali oleh awalan imbuhan ter atau di. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.